alih di sini dituliskan bahwa fungsi alih itu adalah perbandingan antara transformasi Laplace output ya terhadap Laplace input ya, dengan catatan bahwa semua syarat awal, keadaan awal sama dengan 0 ya. Jadi fungsi alih itu ini. Nah, ini rumusnya ya. Fungsi alih itu simbolnya biasanya GS dipakai atau HS huruf besar ya. Sama dengan Laplace output dibagi Laplace input dengan keadaan awal harus sama dengan 0. Jadi X0-nya harus sama dengan 0. Untuk fungsi alih ya. Jadi fungsi alih itu rumusnya ini. Ya, jadi kita masih bermain di kawasan S ya. Atau kalau mau dituliskan dalam bentuk ini polinomial ini ya, ini YS output dibagi XS ini input, ini polinomial outputnya, ini polinomial input ya. Fungsi alih ya, tahu ya, jadi fungsi alih itu. Nah, bagaimana kita merumuskan fungsi alih? Kita bisa membaca fungsi alih dari diagram blok ya. Ini banyak definisi-definisi bisa kalian baca ya. Jadi fungsi alih ini model matematik masih definisi ya. Dan fungsi alih ini sangat penting ya. Ini banyak penjelasan di sini bisa kalian baca. Ibu langsung masuk bagaimana mencari fungsi alih saja. Nah, masuk ke fungsi alih. Nah, fungsi alih ini berhubungan dengan diagram blok. Tadi Ibu sebutkan bahwa simbol fungsi alih tadi GS ya. GS atau HS. Nah, ini ya, ini HS ini adalah transfer function juga, fungsi alih ya. Ini adalah, nah sebelum masuk ke sini, ini adalah diagram blok diagram ya. Blok diagram itu apa? Blok diagram adalah suatu peralatan di sini ya yang dapat menggambarkan hubungan antar komponen variabel yang ada dan dapat memperlihatkan hubungan output input dalam suatu sistem ya. Ini diagram blok secara definisinya ya. Nah, diagram blok itu yang mana? Yang ini. Inilah diagram blok. Ini adalah diagram blok yang paling sederhana. Nah, di sini ya, ini input. Tanda panah masuk, semua tanda panah yang masuk dalam sistem, jadi ini kita anggap sistem kita, semua tanda panah yang masuk ke dalam sistem kita anggap input. Ya, jadi semua yang masuk itu kita anggap input, walaupun kadangkala ada gangguan atau noise yang masuk. Ya, jadi kadang ada misalnya di sini input, sesungguhnya di sini misalnya dari atas ini ada noise yang masuk, gangguan ya. Kita anggap input untuk memperhitungkan transfer function ya. Jadi dalam sistem ini kita anggap input. Semua yang keluar kita anggap output. Nah, yang ini tanda panah keluar dia output ya. Jadi semua yang keluar itu output. Ini adalah seesaw ya, single input, single output. Jadi satu input, satu output. Ya. Kotak ini adalah blok diagram ya. Ini blok, kita menamakan ini blok ya. Diagram itu rangkaian gabungan semuanya ini ya. Jadi ini kita namakan blok. Ini sinyal ya, tanda panah ini sinyal input, yang masuk input, yang keluar output. Jadi ini sinyal output. Ya. Apabila sinyal input masuk ke dalam suatu blok, ini dia masukkan ke dalam suatu blok, maka dia sifat matematisnya dikali ya. Jadi X ya, ini dia sinyal input masuk ke blok ini, artinya X dikali H ya. Dengan yang keluar, sinyal yang keluar. Jadi X dikali H sama dengan Y. Ya. Jadi setiap yang masuk ketemu blok dia dikali, hasilnya adalah sinyal yang keluar. Jadi ini X dikali H sama dengan Y. Sehingga ini bisa nggak ya coret-coret di sini? Coba. Nah, bisa juga ya. Ibu mau coret-coret. Nah, ini ya, kalau dari sini ini X dikali H sama dengan Y. Ya, ini Y. Ini semua dalam Laplace, dalam S semua ya. Sehingga kita sudah tahu bahwa X ini adalah input, Y adalah output. Sehingga kalau Ibu sesuaikan sama definisi transfer function itu tadi, Laplace output dibagi Laplace input. YS dibagi XS itu sama dengan H, ya kan? Y dibagi X sama dengan H kan ya. Artinya transfer function-nya ini adalah H.
Ya, ini dalam S semua ya. Ini dalam S semua. Jadi transfer function untuk diagram blok ini adalah H ini. HS ini adalah transfer function. Ya. Jadi untuk membaca ini diagram blok yang paling sederhana, ini kita namakan open loop. Ya, diagram blok sistem open loop ini ya. Karena terbuka ini ya, masuk ke sini kemudian keluar, sudah ya terbuka. Kalau seandainya dia ada umpan balik misalnya dari output kembali lagi, artinya dia tertutup ya. Nah, kalau ini terbuka. Kalau terbuka kita membacanya dari input seperti Ibu tadi ya. Ibu membacanya dari X. X ketemu H artinya X dikali H. Sama dengan sinyal yang keluar. X dikali H sama dengan Y, sehingga Y dibagi X itu adalah H. Bisa ya membacanya. Ini yang paling mudah. Kemudian kita ke sini. Nah, ini banyak macam-macam ya. Ini cara membacanya. Nah, ini ya, ini sinyal ya, biar kita bisa membacanya. Sinyal input, sinyal output, ini sistem kita ya. Nah, ini adalah transfer function-nya. Jadi transfer function bisa GS, bisa HS ya. Yang lazim dipakai ya, yang lain tidak. Misalnya, Bu, bisa nggak Bu di sini ditulis RS? Tidak lazim ya. Jadi transfer function itu biasanya G atau H ya. Jadi R itu biasanya input, C itu biasanya kita pakai output. Jadi output itu biasa C, biasa Y ya. Input biasanya X, biasanya R ya. Y, X itu input. Jadi kita harus membiasakan itu. Nah, ini ya. Nah, sekarang di diagram blok, untuk membaca diagram blok kita harus tahu juga, Bu harus meng-clear dulu. Clear ini. Kita harus tahu di diagram blok nanti kalian akan ketemu yang ini. Ada buletan seperti ini ya. Nah, di sini nanti ada plus di sini. Ini biasanya ditulis di dalam ini ya. Plus misalnya ya. Yang ini plus, ini minus. Nah, ini adalah titik penjumlahan ya. Ini namanya titik penjumlahan. Semua sinyal yang masuk ke sini dijumlahkan sesuai masuknya plus atau minus ya. Kemudian yang keluar itu adalah hasilnya. Jadi kalau ini artinya R1 plus R2 minus R3 sama dengan sinyal yang keluar ini C. Jadi C adalah R1 plus R2 minus R3. Jadi ini adalah titik penjumlahan kalau ketemu nanti di diagram blok ya. Kemudian ada yang ini. Ini adalah cabang ya. Titik cabang kalau seperti ini. Kalau ketemu yang seperti ini, dia mau cabang berapapun, misalnya sinyal yang masuknya ini R, cabangnya itu masih tetap sama R semua. Jadi sama dengan sinyal awalnya ini, ya. Ini titik cabang. Jadi kalau titik cabang, ya, kan ya. Jadi inti diagram blok itu sebenarnya cuma ini sama ini saja, ya. Di sini masih ada lagi. Nah, ini ya. Ini seperti kata Ibu tadi, pengali. Pengali pada saat sinyal masuk ke dalam blok. Ini blok ya. Kalau kotak ini blok. Blok. Jadi ini X ketemu blok. Jadi X dikali K. Hasilnya adalah sinyal yang keluar. Jadi Y adalah K dikali X atau X dikali K sama saja. Fungsi alih umum. Transfer function tadi kata Ibu ya, yang ini ya, HS ini ya, jadi X dikali H sama dengan Y, sehingga H itu sama dengan Y dibagi X, ya, yang tadi ya, ini fungsi alih umum. Jadi transfer function-nya itu adalah ini, atau ini ya, contohnya ya. Nah, ini tadi sama seperti tadi ya, ini elemen-elemen dasar dalam diagram blok. Tadi ya sudah kita singgung, ini titik penjumlahan, artinya yang keluar Y ini adalah V1 plus V2 ya. Sama seperti tadi. Nah, ini sama titik penjumlahan juga. Y ini adalah V1 minus V2. Ya kan ya? Nah, ini titik cabang tadi ya. Walaupun namanya sama, dia nilainya sama ya. Ini ya, ini mau mengecoh saja. Ini P, ini Y, ini Y. Ini sama semua. Mau kita tulis P, ini P, ini P. Sama karena Y sama dengan P. Karena dia titik cabang.
Ya, mau kita tulis Y semua boleh. Ini Y, ini Y, ini Y boleh, atau P semua boleh. Karena nilainya sama. Ya, titik cabang sama, dia mau cabang berapapun nilainya tetap sama dengan yang awalnya. Nah, ini transformasi diagram apabila terdiri dari beberapa blok ya. Jadi ini input ya, sinyal input, sinyal output, kemudian di sini ada 2 blok, P1, P2 ya. Blok ketemu blok bisa dikali. Ya, blok ketemu blok dikali dia. Jadi ini bisa kita gabung, ini sinyal input, kemudian blok ini kita gabung jadi 1, P1 kali P2. Ya, blok ketemu blok bisa dikali. Ini ya. Jadi Y sama dengan X dikali P1 P2. Ya kan? Jadi Y sama dengan ini, X dikali P1 P2. Ini seri. Kemudian paralel. Paralel sekarang kita lihat ya. Kita lihat ini paralel. Ini titik penjumlahan yang di awal tadi. Ini titik penjumlahan, ini output. Ini X. Nah, ini titik cabang. Artinya di sini X, di sini X juga, ya. X masuk ke blok ini ya, jadi X dikali P1 ya, kalau mau secara ini ya. Nah, kita lihat, kita gabungkan saja secara ini ya. Di sini menggabungkan blok atas sama blok bawah ini ya, plus minus, jadi digabung jadi 1 P1, karena ini titik penjumlahan jadi P1 plus minus P2 ya, seperti ini. Paham ya? Jadi ini bisa digabung jadi 1 P1, P2, atau kalau kalian mau secara membaca tadi ya, tadi Ibu ajarkan bagaimana membaca. Misalnya ya, ini kita baca. Ini X, yang di sini X juga. X ketemu blok P1, yang di sini sinyal yang keluar di sini adalah X dikali P1 ya. Ibu akan tulis sinyal di sini adalah X dikali P1. Ini ya, sinyal yang ini ya. Sinyal yang ini. Sinyal ini adalah X dikali P1. Sinyal yang ini, yang keluar dari blok P2 ini adalah X dikali P2. X dikali P2. Nah, sekarang titik penjumlahan ya. Hasilnya adalah Y. Artinya Y adalah sinyal ini ditambah sinyal ini. Artinya Y adalah Y, itu Y ya. Y sama dengan X dikali P1 plus minus X dikali P2. Nah, ini secara membaca ya. Jadi Y sama dengan, karena itu X-nya sama, X kita bisa bawa keluar, P1 plus minus P2. Nah, sama juga. Jadi ya, jadi Y sama dengan X dikali P1 plus minus P2. Nih, sama ya. Jadi kita, nah ini open loop. Dari input panahnya maju, output ya. Jadi dari input panahnya maju terus, kemudian output. Itu sistemnya namanya open loop. Jadi ini masih sistem open loop ya, terbuka, rangkaiannya terbuka. Kemudian kita lihat, kalau bingung tanya ya, karena harus paham. Yang di Indralaya kemarin Ibu nggak tahu apa menjelaskan ya, mereka ini sepertinya masih bingung. Nah, sekarang ini. Nah, ini namanya tertutup. Diagram blok tertutup. Ini namanya diagram blok tertutup. Sistemnya sudah berumpan balik. Ini namanya umpan balik. Kenapa kita namakan umpan balik? Karena dari output kita kembalikan lagi ke input. Jadi berumpan balik ya. Jadi dari output, ini output, kemudian kembali lagi ke input. Jadi sistemnya diagram blok tertutup ya, bukan terbuka lagi. Jadi ingat, terbuka itu sinyalnya dari input masuk, keluar output. Nah, kalau umpan balik dia masuk, kemudian keluar jadi output, kemudian output masuk lagi ke input. Nah, ya. Jadi ini berumpan balik namanya. Kalau seperti ini, sekarang kita membacanya ya. Kita membaca. Ibu, kita tadi membaca dari input kalau open loop. Sekarang dia close loop sistem kita. Close loop
kita baca dari output ya. Jadi kebalikannya kita membaca dari output. Ini output ya, ini Y. Artinya ini tadi titik cabang, artinya sinyal ke sini adalah Y juga. Ya, jadi ini Y, sinyal yang masuk ke sini adalah Y. Y masuk ke P2 artinya dia dikali ya. Keluarlah sinyal ini. Artinya sinyal yang di sini adalah Y dikali P2. Jadi Ibu tuliskan di sini ini adalah Y dikali Y ya, Y dikali P2. Nah, ya, jadi sinyal yang keluar dari blok itu adalah Y kali P2 masuk ke sini. Ya. Kemudian masuk titik penjumlahan dijumlahkan dengan input dengan X sehingga keluar sinyal ini. Ya. Sinyal keluar ini artinya adalah X plus minus YP2 tergantung ini ya. Tergantung tandanya ini plus atau minus. Jadi yang ini adalah X minus plus itu ya, minus plus tandanya itu Y dikali P2, Y dikali P2. Yang ini ya, yang sinyal yang ini kita tandai dulu. Jangan sampai salah. Nah, sinyal yang ini. Nah, sinyal yang ini adalah X minus plus Y dikali P2. Ya. Kemudian yang ini tadi masuk ke P1. Ya. Artinya dia dikali ya, hasilnya adalah Y. Jadi X tuliskan di sini ya, minus plus Y kali P1 dikali P2 ya. P2 tadi, yang ini P2 ya, salah. Yang ini P2, P2 kemudian dikali P1 karena dia masuk blok P1 itu sama dengan Y. Nah, inilah persamaan akhir kita. Sekarang kita cari transfer function. Transfer function adalah output dibagi input. Outputnya adalah Y, input kita adalah X. Sekarang karena di sini output, di sini ada output, kita harus gabungkan dulu. Ya, harus gabungkan Y sama Y. Ya, kita pindahkan yang ini. Ini kita pindah ke sebelah sini. Jadi X dikali P1 sama dengan Y tadi minus plus sekarang plus minus ya kan karena dia pindah posisi Y kali P1 P2. Nah ya dia sudah pindah posisi ya. Sekarang Y kita keluarkan 1 plus minus P1 P2. Nah ya, ini masih X P1. Nah, sekarang transfer function adalah Y dibagi X. Output dibagi input. Y dibagi X. Ya. Y dibagi X sama dengan P1 dibagi ini. Ya kan? Sama dengan P1 dibagi 1 plus minus P1 kali P2. Nah, dapatlah ini. Sama kan? Jadi Y dibagi X kita bawa ke sini, itu adalah transfer function, ya, sama dengan P1 dibagi 1 plus minus P1 kali P2. Itu cara mencari transfer function untuk diagram blok berumpan balik, ya. Ini sistem umpan balik, sistem kita sudah. Catat dulu, ya. Nanti Ibu kasih trik, tips mudah untuk yang usah panjang-panjang seperti ini. Ini jalannya seperti ini ya. Jadi kita baca dari output tadi ya. Dari output ini Y, kata Ibu ya. Masuk blok ini dia jadi Y kali P2. Kemudian masuk titik bahan dijumlah dengan ini. Jadinya ini. Masuk P1 dikali dengan P1 jadinya ini. Sama dengan Y. Kita sederhanakan. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, dicatat sambil dipahami ya. Jadi kalau di sini kan langsung dia. Langsung dapat ini. Jadi transfer function-nya itu adalah Y dibagi X ya. Nah, transfer function ini transfer function-nya yang di dalam ini. Jadi P1 dibagi 1 plus minus P1 kali P2. Cara mencarinya seperti ini. Ada tips
ya, khusus untuk bentuk berumpan balik yang seperti ini ya. Jadi untuk bentuk yang seperti ini ada tipsnya. Jadi transfer function-nya TF ya. TF sama dengan ya, selain cara membaca ini, cara membaca ya, Ibu tadi membaca aliran dari sinyal-sinyalnya ini ya. Ada cara mudah khusus untuk bentuk umpan balik ini ya, TF-nya sama dengan, ini kan ada blok atas, ini blok bawah ya, khusus bentuk seperti ini, maka transfer function-nya sama dengan blok atas kita lihat ini apa isinya, blok atas P1. Jadi blok atas P1 dibagi 1 ini rumusnya ya. Plus minus, kita lihat dia masuknya plus atau minus. Kalau dia plus di sini, maka kita akan kasih minus di sini. Ya. Kalau dia minus, maka di sini plus. Jadi kebalikannya. Jadi ini atas minus, jadi kebalikannya plus minus. Nah ini ya kebalikannya, yang plus jadi minus, yang minus jadi plus. Plus minus blok atas kali blok bawah, blok atasnya P1, blok bawahnya P2, P1 kali P2. Nah itu cara mudahnya ya, tanpa membaca sinyal-sinyalnya tadi. Nah sama ya, ini ya P1 dibagi 1 plus minus P1 kali P2. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Sekarang belum. Kenapa, Zainal? Belum ada, Ibu. Oh, belum ada. Paham ya? Siapa, Apa yang Bu? dijelaskan? Ya, mudah-mudahan paham. Nah, ini ya. Ini pemindahan, penambah, atau komparator. Komparator itu tanda minus itu ya. Penambah itu plus. Jadi ini bisa pindah ya. Ini bisa dipindah ya. X1 ya, kemudian masuk ke titik penyembelahan dia plus, kemudian di sini ada sinyal. Sinyal ini masuknya minus di sini. Ini minus, di mana sinyal ini adalah penjumlahan dari X2 dan ya, jadi X2 X3 masuknya ini minus, hasilnya Y. Nah, ini bisa dipindah jadi seperti ini. Ya, sama saja ya. Dipecah 2 titik penjumlahan. Ini kan kalau kita mau ini, kita lihat ya, sinyal ini adalah sinyal yang di sini, yang keluar dari ini adalah, ini masuk semua, ini masuk, ini masuk. Artinya sinyal yang keluar adalah hasilnya. Artinya sinyal ini adalah X2 plus X3. X2 plus X3. Nah, ya. Tapi sinyal yang masuk ke titik penyembelahan ini adalah minus. Artinya ini nanti minus ya, minus X2, minus X3. Jadi ini X1 minus X2 minus X3 sama dengan Y. Jadi dia bisa ditulis seperti ini. Ya, X1 minus X2 minus X3 itu sama dengan Y. Ya, bisa juga dibalik ke sini sama saja ya. Hasilnya sama seperti ini. Artinya bisa kita pindah-pindahin ya. Tapi nilai matematiknya tidak boleh berubah. Jadi harus tetap sama seperti ini. Y harus tetap sama dengan X1 minus X2 minus X3 ya. Jadi boleh memindah-mindahkan, menambah ya. Jadi tadinya titik cabangnya titik penyembelahan ada di sini, dipindah ke sini. Ya, boleh ya. Kemudian yang ini tadinya X2, ini X3 dipindah. X3 bawa ke sini, X2 bawa ke sini, sama saja ya. Jadi boleh begitu. Kemudian kita lihat lagi. Ini ya. Nah, ini Ibu hapus dulu ya. Ibu hapus. Nah, ini sama ya. Pemindah, penambah atau komparator ya, memindahkan tanda plus dan titik-titik
titik penjumlahan ini ya, memindahkan titik penjumlahan. Nah, ini kita lihat di diagram pertama seperti ini ya. Sekarang kita baca dulu ya. Ini kan titik penjumlahan artinya Z. Z di sini adalah X dikali P plus minus Y ya. Z sama dengan X dikali P plus minus Y ya. Sekarang dipindah. Ini dipindah ke sini sebelum blok P. Sebelum blok P dia dipindah ya. Sekarang kita lihat Y masuk ke sini, Y masuk ke sini, tidak dikali P, ya kan ya? Benar ya? X dikali P ditambah plus minus Y, ya kan? Dia tidak dikali P. Tetapi pada titik penjumlahan ini kita pindah ke sini, ya. Otomatis kalau misalnya di sini X, di sini Y, dia nanti Y yang di sini pasti nanti akan dikali dengan blok ini kan? Sedangkan di awalnya tadi dia tidak dikali. Nah, biar bentuknya masih sama seperti di awal, karena nanti dia akan dikali dengan P, maka kita bikin blok di sini seper P. Ya, jadi Y dikali seper P, nanti dia akan dikali dengan P, jadi hilang ya. Jadi tetap Y dia. Paham ya? Jadi boleh memindah-mindahkan ini, ya, ini yang ini dipindahkan ya, dipindah bawa ke sini, tetapi nilai matematisnya atau maknanya tidak berubah ya. Jadi dia dipindah ke sebelum P. Nah, sama seperti ini. Nah, sekarang yang ini. Awalnya ini, sekarang kita baca dulu Z. Z itu sama dengan X plus minus Y dikali P sama dengan Z ya. Jadi Z adalah P dikali X plus minus Y ya. Sekarang kita pindah. Yang ini pindah ke setelah blok P. Nah, di sini ya. Pindah setelah blok P. Artinya dia kan tadinya dikali Y dikali P. Ya. Kalau dipindah ke sini, dia tidak ketemu P, Jadi otomatis kita harus tambah blok P di sini karena sejatinya di awalnya dia harusnya dikali P, blok P. Karena blok dia adalah titik penjumlahan masuk ke titik penjumlahan, sedangkan titik penjumlahan kita setelah blok P ini, maka kita harus kali dengan blok memindah-mindahkan titik penjumlahan, tetapi tidak mengubah nilai matematis dari sistem. Ya, saya. Nah, ini titik cabang yang dipindahkan ya. Titik cabang kita lihat pemindahan dari titik cabang. Nah, kita baca dulu yang awal. Ini X dikali V sama dengan Y. Ya, sama dengan Y. Yang ini Y, yang ini Y. Kita lihat dia memindahkannya X, yang ini X juga ya, ini X, yang ini X, karena dia cabang. X dikali P1 sama dengan Y, nah ini dibikinnya X dikali P1 sama dengan Y, ya sama saja ya. Istilahnya manjangin ini aja, dia hanya bikin seperti ini ya, bikin cabang seperti ini. Ini maksudnya menjelaskan pada kalian bahwa bisa dipindah-pindahkan seperti ini, bisa ya. Tapi untuk sesuai ngapain kita pindahkan seperti ini ya. Toh dia X dikali P sudah sama dengan Y ya. Maksudnya boleh dipindah-pindahkan asal tidak mengubah nilai matematis dari sistem. Nah, ini kita lihat ini. Nah, ini titik cabang juga. Ini X ya. Karena cabang dia mau keluar ke sini pun dia tetap X karena cabang dari sini. X dikali P1 sama dengan Y ya. Nah, sekarang cabang yang ini dipindah ke sini. Cabang yang ini dipindah ke sini. Ya. Nah, sekarang yang ini bukan X lagi. Ya. Ini kan tadi X, titik cabang. Dia cabangnya dipindah di sini, dia bukan X. Yang ini adalah Y. Paham ya? Dia cabangnya cabang di Y. Artinya yang ini Y, yang ini Y juga.
ya. Jadi Y dikali seper P1 itu X. Benar ya? Y dikali seper P1, Y dibagi P1 sama dengan X ya. Jadi X dikali P1 itu Y. Benar. Ya kan? Paham ya? Jadi boleh dipindah-pindahkan ke sini. Tapi kita lihat, yang ini yang pindah di sini, ini bukan X lagi. Ini adalah Y. Ya. Kalau ini kan X, ini X. Tapi yang di sini ini bukan X lagi. Ini adalah Y. Sehingga yang keluar di sini baru X. Y dikali seper P1 itu X. Jadi kalau kita kondisikan biar Y biar menghasilkan X1 jadi Y dikali seper P1. Jadi X. Paham ya? Jadi begini cara menyederhanakan, ini nanti dipakai untuk menyederhanakan diagram blok. Nah, ini seperti ini juga. Ini memindah-mindahkan blok. Jadi ini blok dipindahkan ini ya. Ini bukan yang tertutup ini ya. Ini masih open loop sistemnya ya. Walaupun kelihatannya dia seperti berumpan balik, tapi tidak ini ya. Kenapa tidak? Karena panahnya ini maju terus. Ini maju, maju, maju. Ini maju. Open loop ini. Ya, dia bukan yang umpan balik. Kalau umpan balik, dia tanda panah dari dia masuk ke input. Ini tidak ada kita temukan di sini ya. Artinya kita baca dulu, kita baca yang di sini ya. Y di sini ini X, yang di sini X juga. Jadi Y di sini adalah X dikali P1 plus minus X dikali P2. Ya, ini ya. Y di sini adalah X dikali P1 plus minus X dikali P2. Ya, yang ini. Nah, sekarang terlihat dia memindahkan apa? Oh, memindahkan blok ya, blok P2. Blok P2 dipindah ke sinyal di X ini ya. Sinyal yang sesudah X, sinyal sesudah X. Jadi P2 diletakkan di sini ya. Kemudian dia titik cabang tetap dibikin masuk ke sini. Artinya P2 benar, P2 nanti dia dikali X sama seperti ini ya. Kalau kita bawa ke sini, tetapi kita lihat dia nanti ketemu sinyal P1. P1 di sini tidak ada hubungannya dengan P2. Ini kan X kali P1. Ya, karena di sini yang sinyal yang di sini sudah dikali X dikali P2, otomatis kita harus membagi dengan P2. Jadi di sini sinyal blok P1 tadi kita harus bagi dengan P2. Jadi dia tetap X dikali P1 yang di sini. Ya kan? Jadi ini X dikali P2 dikali ini. Jadi X kali P2 dikali P1, ya kan? Salah, Ibu. X dikali P1 ya. Yang di sini sinyal di sini sudah dibagi P2 dia. Jadi X dikali P1. Kemudian yang di sini ini adalah X kali P2. Nah, jadi X P1 plus minus X P2. Sama dengan yang ini. Paham ya? Jadi yang ini kan cabang yang ini sinyal ini adalah X P2. Jadi ini adalah X P2. Sedangkan sinyal yang keluar yang ini adalah X kali P1. Jadi X P2 dikali P1 per P2, P2-nya habis. Jadi tetap sama seperti yang di sini. Jadi boleh memindahkan blok ke sini, boleh artinya ya. Sama, ini juga sama. Jadi sama ya. Sama juga. Jadi nah ini juga ya. Ini kalau orang Palembang tuh manjangin tai kelambu ya, kata orang. Ini sudah sederhana ditambah-tambah seperti ini ya. Nggak usah lah ya. Ini menunjukkan pada kalian bahwa bisa dipindah-pindah ya, cukup yang di atas ini sudah jelas, di atas itu sama saja ya. Kita menyederhanakan memindah-mindahkan itu untuk menyederhanakan ya. Kalau ini malah tidak sederhana, tadinya sederhana malah panjang ya. Jadi kita memindah-mindahkan itu tujuannya mencari transfer function. Mencari transfer function ya. Ibu rasa sudah cukup, kita sudah tahu intinya memindah-mindahkan memindah-mindahkan titik cabang
memindahkan titik penjumlahan, dan memindahkan blok diagram bloknya ya. Blok-bloknya sudah kita pindahkan, jadi kita sudah paham. Nah, sekarang ini ada latihan nih. Tentukan transfer function ya YS per XS pada gambar blok diagram berikut. Jadi kita dituntut untuk mencari ini ya. Mencari transfer function-nya. Ya, jadi kalian dituntut cari. Nah, carilah yang ini, yang di dalam blok ini. Ini adalah transfer function-nya. Ini CS adalah output-nya. Ini RS adalah input-nya. Tentukan isi diagram blok ini. Isi yang ini. Ya, jadi kalian harus menyederhanakan ini menjadi satu blok. Di mana ini adalah TF-nya, GS-nya. Coba berdasarkan yang Ibu jelaskan tadi. Blok ketemu blok dikali kata Ibu ya. Ini bisa ini jadi dikali nih. G2, G3 bisa jadiin satu. Ibu bikin satu blok. Nah, kita bikin satu blok. G2 dikali G3. Nah ya. Jadi blok kalau ketemu blok dia dikali. Jadi ini kita bisa bikin satu blok ya. Satu blok isinya. Nah, sekarang bagaimana? Ini titik cabang, ya. Ini C, ini C, ini C, ini C, masuk ke blok ini, kemudian di sini titik penjumlahan, titik penjumlahan, titik penjumlahan. Coba bagaimana? Ada yang mau coba? Sebenarnya mudah ini, ya. Kelihatannya aja sulit ya, mudah ya. Kalau mengikuti dengan yang Ibu jelaskan tadi. Kita lihat dia. Dia jumlah, penjumlahan. Yang ini masuk ke sini minus, yang ini masuk ke sini plus, yang ini masuk ke sini minus. Nah, bisa jadi sederhana dia. Bisa ya, jadi sederhana. Ya. Coba bisa nggak Ibu mencoret di sini ya. Dia akan menjadi begini. Jadi ini R, inputnya ya, R itu kemudian masuk G1 di sini. Ini G1 ya, G1 menunggu. Nah, Ibu akan menggabungkan ini menjadi satu blok. Kita lihat, dia akan menjadi satu blok. Kita lihat di sana. Ibu akan mengambil dari yang positif. Yang positif itu H2 ya. H2 minus H1 minus H3. H2 minus H1 minus H3. Nah, bisa dia jadi satu blok. Kemudian masuk ke blok yang tadi. Nah, baru keluar jadi C. Nah, coba kita ini dulu. Enggak dia. Oh, ke bawah ya dia, Ibu salah. Bloknya dia berumpan balik karena sistemnya umpan balik ya. Jadi salah sedikit kita di sini. Tanda panahnya ya. Nah, tanda panah ini yang harus diperhatikan, umpan balik. Nah, jadi kalau begini dia jadi open loop. Salah yang Ibu buat ini salah. Sedangkan dia close loop. Dari output kembali ke input. Sedangkan Ibu terbuka di sini. Nah, jadi salahnya di sini. Salahnya kita bawa gimana caranya? Ini Ibu clear saja. Nah, salahnya blok yang Ibu buat tadi harusnya dibikin di sini. Dia berumpan balik. Nih ya, di bawah. Karena sistem kita close loop. Ya. Close loop harus tetap close loop ya. Sedangkan yang Ibu bikin tadi, bikin di sini gabungkannya ya. Dia jadi open loop, salah. Sedangkan sistemnya ini umpan balik ya, dari output kembali lagi ke input. Nah, jadi harusnya di sini. Nah, di sini ya. Nah, di sini Bu, kenapa yang Ibu tadi buat H2 minus H1 minus H3 ya, Ibu bikin di sini masuknya plus yang Ibu tadi bisa ya. Kalau yang ini dia bikin H1 minus H2 plus H3, tapi masuknya minus di sini. Sama saja boleh.
Jadi itu tadi ya harus diperhatikan. Jadi Ibu tadi hampir salah. Kita lihat dulu sistem kita. Nah, sistem kita ini close loop. Close loop artinya ditambah, tapi dia di bawah. Dia tetap harus close loop. Kalau Ibu tadi sudah jadi open loop. Nah, jadi dia dibikin bloknya di sini. Ya, jadi dia harus tetap close loop. Setelahnya baru kita selesaikan yang ini pakai cara cepat tadi kata Ibu tadi ya. Cara cepat kita akan SGS untuk yang ini ya. Jadi, nah ini dari sini sudah dapat ini ya, sudah dapat ini. Sekarang cara cepatnya ya. Tapi R ini masih nunggu. R kemudian masuk G1 ini ya. Ini masih nunggu. Nah, baru yang ini tadi ini C ya. Nah, yang ini baru kita sederhanakan tapi menggunakan bur umpan balik tadi ya, close loop karena dia close loop ya. Ini sudah digabung, ini sudah digabung ya. Yang ini nunggu, ini sama ini nunggu. Ini blok atas, ini blok bawah. Kata Ibu tadi blok atas G2 kali G3 dibagi 1 karena ini masuknya minus kita jadi plus. Plus blok atas kali blok bawah. Blok atas kita adalah G2, G3 dikali blok bawah. Blok bawahnya apa itu? H1 minus H2 plus H3. Nah, ya. Setelah ini baru dikali G1. Jadi G1-nya ini G1 kali G3 ya. G1, G2 kali G3 dibagi yang ini, dibagi 1 plus ini dikali ini. Sama seperti ini. Jadi inilah transfer function-nya. Paham? Cari transfer function, dicatat dulu, dipahami, nanti Ibu kasih latihan-latihan. Ya, catat dulu bagaimana menyelesaikan diagram blok sehingga dapat transfer function ya. Catat dulu ya. Dari luar itulah. Catat dulu ya, bentar ya Ibu ada kerjaan ya. Baik, Bu.
Oke, paham? Paham ya? Paham, Bu. Sekarang kita latihan ya. Ibu akan buat latihan. Kalian coba dikerjain. Nah, Ibu tutup. Ini luar kucing. Ibu kasih soal, mana soal kita nih? Oh, dari dalam, ya, boleh. Nah. Pecah ya? Coba kita lihat di sini ada nggak ya? Ibu lagi ini ya, di rumah nih. Pipa Ibu bocor. Nah, boleh lihat dulu yang ini ya. Kucing Ibu nanti keluar. Kucingnya Ibu di mana? Ya. Ya. Kita latihan soal dulu. Coba dikerjakan ya. Ini titik penjumlahan. Perhatikan ya. Ini input, ini G1, ini G2. Kemudian ini ada titik penjumlahan juga, masuk ke sini sinyal kita. Kemudian keluar di sini, ini adalah output. Ini semua dalam lapas ya. Kemudian di sini, ini G3. Ini adalah G4. Ini masuk ke sini. Nah, lihat ya, yang mana titik cabang, yang mana titik penjumlahan ya. Jadi hati-hati jangan sampai ketukar. Ini plus, kemudian di sini sinyal sini masuk sini. Ini minus, ini plus, ini minus. Tentukan transfer function. Nah, cari transfer function dari soal ini ya. Coba diselesaikan. Oh, nak pakai ini ya? Nak pakai colokan ya? Dikerjakan ya. Kalau selesai nanti buat kita bahas sama-sama ya.
Ada yang bisa dapat? Bisa, Bu. Gimana, Silvani? Iya, Bu. Untuk TF-nya Silvani dapat C per R sama dengan G1 plus G2 per 1 plus G1 kali G3 min G1 kali G4 tambah G2 kali G3 kurang G2 kali G4, Bu. Ini gimana? G1 plus G2 dibagi 1 plus G1 kali G3, Bu. Dibagi 1 plus G1 kali G3, Bu. Oh, ada salah sedikit, Silvani. Yang ini harus masuk semua ini yang jelas. G2, G4-nya ini. Coba dibenarin dulu. Yang ini, Bu. Atasnya tadi sudah benar. Ini, Bu. 1 plus G1 kali G3 dikurang G1 kali G4 ditambah G2 kali G3 dikurang G2 kali G4. Itu mau dipecahin atau gimana, Bu? Pertama yang atas ya. Atas digabung dulu. Atas digabung jadi G1 plus G2 tadi sudah betul ya, Ibu dengar Ya. tadi. G1 plus G2 ini sudah benar. Ini C. Kemudian di sini dia tetap ada titik penjumlahan nanti masuk ke sini ya. Ini input ya, ini R inputnya. Nah, yang ini bisa dia menjadi satu nih. G3 minus G4. G3 minus G4. Ini kan ke sini nih. Nah, ini titik penjumlahan, dia masuk ke sini, ini tetap minus. Ini plus. G1, jadi C per R, ini R ya. C per R sama dengan blok atas G1 plus G2 dibagi, karena minus masuknya yang ini jadi plus. 1 plus blok atasnya G1 plus G2 dikali G3 minus G4. Ya, nah ini ya, kan mudah dia. Nah, ya, yang lain bisa yang lain mengikuti, jadi yang ini sama ini digabung jadi ini. Ya, kemudian yang ini dan ini ya, titik penjumlahan yang ini ya, digabung jadi ini, G3 minus G4 ya. Nah, ini sudah bentuk umpan balik yang awal tadi. Ya, catat dulu yang ini, nanti latihan lagi. Ini masih siswa single input single output. Nanti yang selanjutnya ini sudah masuk MIMO ya, multi input. Ibu akan kasih input lebih dari satu. Ya, catat dulu yang ini untuk yang lain.
Ada pertanyaan sampai sini? Paham ya? Mudah-mudahan. Paham. Ya. Selanjutnya ya, kita masih latihan. Latihan selanjutnya, Ibu akan soal yang multi input tapi single output. MISO jadi ini ya, bukan MIMO. Nah, ini. Jadi di sini ini G1, ini input ya, ini RS. Jadi semua dalam Laplace ya. Jadi transfer function itu dia dalam Laplace. Jadi sini dalam Laplace semua. Jadi kalau dia dalam fungsi waktu, jadi kita harus mengubah, mentransformasi ke dalam kawasan S. Ini G2, ini sudah dalam Laplace semua. Ini output. Ini ada H, dia umpan balik. Sistemnya diumpan balikan. Nah, ini kan mungkin baru lihat juga. Ini sigma ya. Sigma ini, jadi ini bisa ditulis seperti ini atau seperti ini. Boleh, sama saja ya, titik penjumlahan. Jadi sigma itu minus plus. Jadi sigma itu penjumlahan artinya. Nah, di sini ada masuk juga di sini. Nah, ini plus, masuk yang dari kiri itu plus, dari atas plus juga. Nah, apa yang masuk dari atas ini? NS, noise. Jadi ada gangguan dari atas itu ya, masuk ke sistem kita. Jadi ini ada dua inputan, walaupun sebenarnya ini bukan input sesungguhnya, ini ada gangguan yang masuk ke sini. Tentukan transfer function dari sistem di atas. Nah, sistem kita sudah berumpan balik, tapi ada gangguan yang masuk di sini. Kalau bentuknya seperti ini, jadi harus diingat TF itu adalah, kembali lagi ke definisi, Laplace output dibagi Laplace input dengan keadaan awal X0 harus sama dengan 0. Keadaan awal sama dengan 0 itu ya. Laplace output itu adalah CS, Laplace input. Nah, input kalau semua yang masuk ya, untuk TF ya, untuk mendefinisikan TF, semua yang masuk kita anggap input. Jadi ini input kita ada dua. Jadi definisi ini adalah satu Laplace output dibagi satu Laplace input ya. Jadi kalau kasusnya seperti ini, artinya di sini ada dua TF nanti ya, TF1 dan TF2. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kalian harus mengkondisikan dulu. Kondisi pertama, seolah-olah sistem kita tidak ada gangguan. Jadi kita anggap noise-nya sama dengan 0. Seolah-olah tidak ada gangguan. Artinya sistem kita hanya dipengaruhi oleh inputnya R, ya, noise 0 ya. Artinya tidak ada yang masuk di sini, dipengaruhi oleh R. Artinya nanti output yang keluar di sini adalah output yang hanya dipengaruhi oleh R saja. Jadi di sini nanti CR kalau N kita sama dengan 0. CR kita menuliskannya bukan C saja ya. Jadi di sini nanti TF1-nya sama dengan CR dibagi R. Nah, kalian cari nih berapa CR dibagi R ya. Kemudian TF kedua kita akan menghitung pengaruhan. Kita akan menghitung pengaruh gangguan dengan kita buat sistem kita seolah-olah inputannya sama dengan 0. Kita anggap inputnya sama dengan 0 sehingga kita akan menghitung transfer function yang dipengaruhi oleh gangguan. Sehingga kalau R sama dengan 0 nanti output yang di sini adalah output yang hanya dipengaruhi oleh gangguan CN ya jadi ya. Sehingga TF2 akan menjadi CN dibagi N. Nah, sama dengan berapa? Kita hitung setelah selesai dapat TF1, dapat TF2, kita akan cari C total, output total. Output total adalah C itu adalah CR ditambah CN. Nah, inilah output kita dari semua inputan
yang dipengaruhi oleh gangguan. Ya, jadi cari satu-satu. Kita anggap tidak ada gangguan, artinya outputnya hanya dipengaruhi oleh RKJR, karena sebenarnya sistem kita adalah outputnya C ini dipengaruhi oleh noise juga. Jadi ada noise berperan di sini. Ya, mau tidak mau. Jadi TF di sini kalau N kita anggap 0 artinya CR per R saja. Kalau R kita anggap 0, jadi TF kita adalah CN dibagi N. Ya, tidak ada R kita anggap dulu ya, karena kita mau memperhitungkan gangguan di sini. Baru kita hitung ini. Nah, jadi tugas kalian cari TF1, cari TF2. Jadi ada 2. Diselesaikan.